Cleaning service ini sangatlah energik. Meskipun dapat shift malam, ia tetap bersemangat. Ia membersihkan kantor polisi itu sambil joget-joget kayak anggota DPR. Sampai akhirnya ia menjatuhkan kotak yang berisi file kasus pembunuhan yang terbaru. Korbannya bernama Antonio Costa. Morgan membaca sekilas file-file tersebut. Dalam file itu, polisi menjadikan istri Antonio sebagai calon tersangka. Namun insting Morgan berkata lain. Ia merasa polisi sudah melakukan kesalahan. Ia mencoret kata tersangka di papan kasus itu dan menggantinya menjadi korban. Esok paginya detektif Karadec yang memegang kasus Antonio datang ke kantor. Mereka hendak membahas update terbaru mengenai kasus Antonio tersebut. Namun ia berubah menjadi sangat kesal saat melihat papan kasusnya dicoret-coret oleh orang lain. Tidak ada satupun yang mengaku melakukannya. Mereka kemudian mengecek CCTV. Ternyata pelakunya adalah petugas kebersihan di kantor mereka yang bernama Morgan. Detektif Karadec kemudian menciduk Morgan di rumahnya dan membawanya ke kantor. Kapten Selene mengatakan jika perbuatan itu mengganggu investigasi adalah kejahatan yang serius. Morgan bisa dipenjara atas tuduhan menghambat penyelidikan. Morgan berkata, ia tidak bermaksud mengganggu. Ia memiliki pemikiran lain di mana jika ia melihat kesalahan, ia harus memperbaikinya. Detektif Karadec nampak tidak yakin dengan ucapan Morgan. Kapten Selene lalu mengeluarkan berkas ke atas meja dan meminta Morgan untuk menganalisanya. Morgan menunjukkan foto sofa. Bantal-bantal tertata rapi dengan warna yang serasi. Begitu juga dengan semua barang-barang di rumah itu. Bisa disimpulkan jika pemilik rumah adalah orang yang menyukai kerapihan. Namun ada sebuah tirai yang tidak terikat rapi. Morgan berpendapat jika tali tirai itu dipakai untuk mengikat korban. Ia lalu menunjukkan bekas selat ban yang ada di kaki kursi. Terlihat tangan Antonio tidak ada bekas tanda ikatan. Artinya ada orang lain yang diikat di kursi itu, yaitu istri Antonio. Sedangkan tubuh Antonio tergeletak di lantai. Ada orang ketiga yang menjadi eksekutornya. Orang tersebutlah yang harus detektif Karadec temukan. Namun hal itu tidak membuat Morgan dilepaskan. Ia harus ditahan sampai spekulasinya dipastikan benar. Tak lama berselang, petugas lain datang ke ruangan dan memberitahu mereka bahwa orang ketiga juga datang ke rumah pada hari pembunuhan. Sebelum mengonfirmasi hal ini, detektif Karadec menyuruh agar Morgan ditahan. Morgan ditahan selama sehari karena ia telah mengganggu pekerjaan polisi. Bagaimanapun, mereka mendapatkan rekaman CCTV di luar rumah korban dan dari situlah mereka mengetahui tentang seorang gadis yang datang ke rumah korban hanya 30 menit sebelum pembunuhan. Mereka segera memanggilnya untuk diselidiki, tetapi gadis itu dengan tegas menyangkal. Ia bersikeras bahwa dirinya ada di rumah sepanjang hari saat pembunuhan terjadi. Bahkan tidak pernah datang ke rumah korban. Detektif Karadec dan seluruh timnya menjadi sangat bingung. Sementara itu, Morgan akhirnya dibebaskan. Sebelum pergi, Morgan melihat rekaman CCTV tersebut dan mengatakan bahwa rekaman itu palsu. Ia menambahkan bahwa tanggal dan waktunya salah. Detektif Karadec menepis ucapannya. Namun, Kapten Selene menghentikannya untuk meminta penjelasan. Morgan menjelaskan bahwa angin dalam rekaman itu bertiup dari selatan ke utara, padahal pada musim gugur di musim panas, angin selalu bertiup dari utara ke selatan. Ini berarti rekaman yang ditampilkan berasal dari beberapa bulan lalu. Untuk mengalihkan perhatian polisi, rekaman lama itu telah diganti dengan rekaman hari itu dengan stempel waktu dan tanggal baru. Semua pernyataannya diteliti dan ternyata benar. Para detektif pun terkejut. Saat Morgan hendak meninggalkan kantor polisi, Kapten Selene menghentikannya dan bertanya bagaimana ia bisa melakukan semua ini. Morgan menjawab, aku punya IQ 160. Itu artinya kemampuan berpikir dan observasiku jauh lebih dari orang biasa. Aku juga telah menonton banyak film dokumenter, sehingga aku dapat menganalisis hal-hal ini dengan sangat mudah. Di adegan berikutnya, detektif Karadec bertemu dengan putri korban. Putri korban itu menceritakan sesuatu yang aneh. Seorang wanita bernama Sarah telah mengirim surat kepada ibunya yang kemudian menghilang. Gadis itu mengatakan bahwa pada saat ibunya membaca surat itu, ibunya meninggal. Detektif Karadec terkejut dan mulai memikirkan isi surat itu serta hubungannya dengan kasus pembunuhan. Untuk mengetahuinya, ia membutuhkan surat tersebut yang mungkin ada di rumah istri korban atau di kantornya. Ia pun memberitahu Kapten Selene. Melihat kasusnya semakin rumit, Kapten Selene meminta Morgan untuk ikut menangani. Pertama-tama, ia membutuhkan surat yang mungkin berada di kantor istri yang hilang. Detektif Karadec pergi ke kantor itu dan meminta izin bos untuk menggeledah, namun bos menolak. Di kantor itu, detektif Karadec menjelaskan seluruh kasus kepada Morgan, termasuk lini masa peristiwa. Dari situ, Morgan memperhatikan bahwa saudara perempuan istri yang hilang tidak menunjukkan keterikatan, padahal ia memiliki hubungan yang dalam dengan korban. Para detektif kemudian membawanya ke rumah untuk penyelidikan. Di sana, Morgan mengetahui bahwa perempuan itu ternyata seorang ahli biologi, dan dari perilakunya terlihat jelas bahwa ia menyembunyikan sesuatu dari polisi. Morgan menceritakan hal ini kepada Karadec, tetapi Karadec tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Untuk memecahkan kasus, surat itu sangat penting. Karena itu, Morgan menyelinap ke kantor tanpa memberitahu siapapun, lalu mencuri surat itu dengan dalih membersihkan.
Ketika ia membawanya ke detektif Karadek, sang detektif marah karena Morgan bisa saja dipenjara lagi akibat perbuatannya. Namun Morgan menjawab, apapun yang terjadi, kita lihat saja nanti. Sekarang baca surat ini. Melalui surat itu, mereka mengetahui bahwa Brian, seorang pria berkuasa di kota, telah melecehkan seorang gadis bangsawan. Sarah ingin agar kasusnya digugat, sehingga ia meminta bantuan istri korban. Namun sebelum bisa berbuat apa-apa, Sarah meninggal. Kini Brian juga menjadi tersangka utama. Karena itu, detektif Karadek memanggilnya ke kantor polisi. Brian dengan jelas menyangkal, mengatakan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan karena ia tidak berada di tempat saat hari kejadian. Namun, para petugas mengetahui bahwa Brian berada di Fountain City pada hari pembunuhan. Sebelum penyelidikan berlanjut, bos kantor tempat Morgan mencuri surat datang untuk menuntut Morgan secara hukum. Detektif Karadek pun marah karena Morgan kembali melakukan kesalahan, meski sudah dilarang. Akibat hal ini, penyelidikan tertunda. Karadek pun menyingkirkan Morgan dari kasus. Namun keesokan harinya, karena kecerdasan Morgan, Karadek kembali menemuinya untuk meminta bantuan. Ia tidak bisa memahami hubungan Brian dengan kasus tersebut. Brian berada di Fontana pada hari pembunuhan, tepatnya di sebuah geng. Morgan berpikir sejenak, lalu mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak benar-benar terjadi pada hari yang ditayangkan. Menurutnya, mungkin pembunuhan itu terjadi beberapa hari sebelumnya, lalu diubah dan ditampilkan seolah baru saja terjadi. Detektif Karadek bertanya dengan heran, bagaimana kau bisa mengatakan semua ini dengan begitu yakin? Untuk menjelaskannya, Morgan membawanya ke rumah korban. Di sana mereka memastikan bahwa suhu rumah sangat rendah, sehingga mayat tidak membusuk dan noda darah masih terlihat seolah-olah baru. Karadek kembali menemuinya, masih belum bisa memahami. Morgan lalu berkata, lihat, wanita itu adalah Lynette, istri korban yang hilang. Kakaknya tidak datang membicarakan kasus ini dan tidak menunjukkan kekhawatiran. Ketika kita pergi ke rumahnya, kita melihat banyak artefak Fountain di sana. Artinya, dia baru-baru ini pergi ke kota Fountain. Yang mengejutkan bukanlah ia pergi ke Fountain, tapi ia pergi ke sana pada tanggal yang sama dengan Brian. Dan semua hal di sini menunjukkan bahwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal-tanggal tersebut. Dari semua hal ini, mudah ditebak bahwa Brian adalah pacarnya. Ketika Brian mengetahui bahwa Lynette akan mengambil kasus Sarah, dia membawa adiknya untuk melawan Lynette agar Lynette mundur. Ia pasti mengancam Lynette. Dan ketika suami Lynette mengangkat pistol untuk menakut-nakutinya, Brian tidak takut. Alih-alih ia mencoba merebut senjata, hingga akhirnya suami Lynette tertembak. Kini kasus ini telah menjadi kasus pembunuhan. Untuk menyembunyikan semua ini, ia pertama-tama menahan Lynette karena saudara perempuan Lynette adalah seorang ahli biologi. Itulah sebabnya ia merencanakan segalanya untuk menyelamatkan dirinya. Ia menurunkan suhu rumah agar bukti tidak terlihat tua. Saat melihat rekaman CCTV, rekaman lama dipasang dengan stempel waktu baru, dan mereka menculik Lynette pada hari yang sama, agar semua orang mengira Lynette melarikan diri setelah membunuh suaminya sendiri. Melihat semua ini, Morgan menebak di mana Lynette kemungkinan ditahan. Menariknya, tebakan itu benar. Tak lama kemudian, orang-orang ini tiba di tempat Lynette ditahan dan menyelamatkannya. Para pelaku akhirnya tertangkap, dan kasus pun berakhir di situ. Semua orang terkejut.